Lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Yo, iya kan? Yang ngusung kami, partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo, calon presiden maju, maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai, ini petugas konstitusi. Yang lain petugas oligarki. Dan juga saya ingin menanyakan sebuah hal yang paling kecil Prof, dari ruang lingkup terkecil saya. Berangkat dari keresahan dan dilematisme saya sebagai siswa, yang dimana sekolah saya selalu mempunyai program-program dan plan yang sangat besar untuk menunjang kreativitas siswa-siswinya. Namun di sisi lain sekolah kami tidak bisa melakukan program-program tersebut karena terhalang dari berbagai hal. Masa SMA, masa yang kami lalui adalah masa yang paling esensial dan fundamental untuk kami bentuk jati diri kami. Dan ketika kesempatan itu untuk meningkatkan skill dan kreativitas kami tidak kami dapatkan, maka rasa-rasanya itu hal yang perlu dibenahi Prof. Dari hal tersebut saya rasa akar dari permasalahan ini adalah inkonsistensi pemerintah ketika melarang adanya iuran sekolah, namun dari pemerintah sendiri yang melarang tidak memberikan dana yang cukup untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan program-program untuk menunjang kreativitas kami. Oleh sebab itu saya ingin mempertegas dan menanyakan kepada Prof. Mahfud, adakah langkah konkret dan solutif dari pasangan Prof. Mahfud dan Pak Ganjar untuk mengatasi keresahan ini, dan apabila boleh saya memberikan solusi, bagaimana jika di setiap satu sekolah itu diberikan satu komunikator yang benar-benar bertanggung jawab penuh atas adanya keberlangsungan pendanaan yang cukup untuk sekolah, dan komunikator ini dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kewenangan yang besar, karena selama ini apabila hal-hal seperti ini diawasi oleh seseorang yang hanya mempunyai birokrasi yang menempati posisi rendah, selalu tidak efektif, Prof. Jadi saya rasa harus ada langkah konkret yang memang dari orang yang berwenang dari atas seperti itu, Prof. Lalu yang kedua, Prof, saya pihak yang netral juga, namun saya sangat dilematis dan resah ketika teman-teman saya selalu mudah terbawa arus oleh algoritma TikTok, Instagram, yang membuat atmosfer seakan-akan 03 dan partai yang di belakangnya itu adalah orang dan partai yang selalu bisa diperalat seperti itu, Prof. Bagaimana kami bisa mempertahankan demokrasi yang sehat? Hal simpel apa yang bisa kami sebagai pelajar ini lakukan, Prof? Seperti itu. Lalu ini di samping saya juga ada teman saya, Prof, dari IPS juga. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hanan Arkan, Prof dari Hanan Arkan, dari SMA Negeri 1 Yogyakarta juga, sebagai pelajar juga. Di sini yang ingin saya tanyakan mirip-mirip sama yang ditanyakan Jatis. Tapi saya di sini ingin tahu lebih dalam lagi mengenai isu tentang petugas partai, Prof. Karena mungkin menurut saya ini merupakan hal yang sudah basi. Tapi menurut teman-teman saya mungkin dari kalangan pelajar ini masih menganggap bahwa partai yang mengusung Prof. Mahfud itu merupakan partai yang memiliki sentimen negatif, sehingga mereka seolah-olah ketika kami berdiskusi mengenai pentingnya sebuah demokrasi dan juga pemilihan umum, mereka cenderung untuk memilih antara 01 ataupun 02 dan 03 ini seperti kesannya di skip hanya karena partai yang ada di belakangnya tanpa melihat sejarahnya lebih dulu atau tanpa melihat aspek-aspek negatif yang mungkin lebih banyak di belakangnya. Itu menurut saya sendiri, apakah memang sebegitu negatifkah partai yang mengusung Prof. Mahfud sehingga masyarakat tidak layak atau tidak mau memilih Prof. Mahfud seperti itu? Oke, biar banyak yang berbicara, gantian. Jajis namanya. Jatis, Prof. Jatis. Dan kamu siapa tadi? Prof. Arlian. Arkan. Jadi begini ya. Pertama, soal itu tadi, iuran dihapuskan dari sekolah, lalu kegiatan-kegiatan yang diperlukan tidak terlaksana karena negara atau pemerintah tidak menyediakan pengganti iuran itu. Nah nanti supaya, ini saya sampaikan nanti, supaya diatur kembali agar kegiatan yang membangun kreativitas siswa itu jangan sampai dihalangi hanya karena kebijakan
yang ingin populis menghapus iuran tetapi kemudian menghapus juga kegiatan. Oleh sebab itu pemerintah harus mencarikan dananya juga dari berbagai alternatif yang tersedia. Ya, nanti kita sampaikan ini karena concern kita kepada dunia pendidikan ini bukan hanya kepada kurikulum tetapi juga kepada yang ekstrakurikuler itu diperlukan agar setiap siswa itu menjadi lebih dewasa. Berikutnya, saudara, soal ini hampir sama ya, netral sebenarnya, tapi kok seperti dikesankan kalau yang dicalonkan pasangan Ganjar Mahfud itu kok seperti petugas partai. Saudara, tidak ada petugas partai. Petugas partai kami ini adalah petugas untuk melaksanakan konstitusi yang diusung oleh partai. Itulah sebabnya kampanye-kampanye kami tidak terikat oleh arahan partai. Kami berangkat dari fakta dan akan menyelesaikannya dengan mekanisme yang tersedia, terutama penegakan hukum. Partai apa yang tidak mau penegakan hukum bagus? Pasti semua partai mau. Tapi mari saudara lihat, partai yang bukan mengusung kami, bukankah pimpinan partainya juga sama seperti bebek-bebek dikendalikan? Yo, iya kan? Yang ngusung kami, partai yang ngusung kami ini gagah. Ayo calon presiden maju katakan. Tapi yang lain seperti bebek dipegang lehernya, jalan gitu. Ini yang bukan petugas partai. Ini petugas konstitusi, yang lain petugas oligarki. Tabrak bro! Tabrak bro! Sebelumnya terima kasih Prof Mahfud. Di sini saya Tenang. fans Pak Mahfud. Gama, bagus. Saya beli di Ini Gotong gama, Royong gama. Rakyat. Ganjar Mahfud. Fansnya Pak Mahfud dan Pak Ganjar pokoknya. Ayo. Nah, tapi begini, kamu tadi bilang kan, saya belum mau memilih, mau mendengar jawaban saya dulu. Sekarang saya sudah menjawab. Kalau kamu tidak yakin bahwa saya lebih baik dari yang lain, tidak usah pilih saya. Siap, Prof. Pilih yang Siap. bagus. Siap. Milih itu harus yang bagus ya, harus yang bagus. Prof, insya Allah. Oke. Milih siapa sekarang? Silakan Pak, mau foto dulu mungkin? Saya masih Udah. ini foto. Ya, monggo foto. Sabar ya teman-teman ya. Oke, sabar. Del. Oke. Oke. Tenang ya. Tenang semuanya. Oke. Tabrak Prof. Tabrak. Oke, siapa yang mau ini? Oh, oke, boleh. Mas. Maju. Bentar ya, sebentar. Bentar, kita kondusif ya. Kondusif. Oke, izin Prof. Nama saya Alif, Prof. Iya, Prof. Di sini sebenarnya saya tidak ingin bertanya, Prof. Tapi saya ingin mendeklarasi diri saya untuk mendukung Prof Mahfud. Tabrak, Bro. Karena yang pertama kawan-kawan, kami sudah muak dengan kondisi negara kita, Prof. Kami sudah muak dengan hukum yang selalu dikangkangi demi nafsu kekuasaan, Prof. Padahal Prof, yang perlu diingat, Bung Karno pernah mengatakan, aku bukan apa-apa tanpa rakyat, aku adalah penyambung lidah rakyat. Dan kami berharap Prof, di tangan Prof Mahfud nantinya, marwah dari rakyat untuk rakyat bisa dikembalikan, Prof. Karena kami berharap Indonesia mutlak dari rakyat untuk rakyat, bukan dari penguasa untuk penguasa. Jadi kami berharap di sini dan kami yang hadir di sini, Prof,
tetap membersamai Prof, tetap mengawal Prof demi keberlangsungan negara yang lebih baik. Bagus Alif. Abrak, Prof. Terima kasih, Prof. Namanya Alif. Alif dari mana? Kuliah di mana, Alif? Saya Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, Prof. Waduh, calon penerbang ya, calon penerbang. Bagus. Ya, bagus. Banyak orang yang mengatakan sekarang ini rakyat sudah muak dengan situasi sekarang, tetapi banyak yang berpura-pura tidak muak karena selalu di dalam keadaan mencekam. Sudah banyak kata muak itu ada di mana-mana sekarang, terutama di medsos. Nah, kita tidak boleh membiarkan situasi muak ini terus berkembang. Rakyat itu harus dibuat cinta kepada negara dan kepada pemerintahnya agar pembangunan maju dan maju terus. Hidup rakyat! Nah, oleh sebab itu siapapun pemerintah nanti harus kembali kepada amanat konstitusi, yaitu mengabdi kepada rakyat. Seperti yang menjadi slogan kami, Ganjar Mahfud. Kami cinta kepada Tuhan, cinta kepada hukum, kemudian Tuanku adalah rakyat. Yo.